8. Anak saya masuk peringkat 20 besar dari 400 siswa. Beliau nggak bisa lulus seleksi nasional SNMPTN. Jadi beliau satu kelas yang Axel semua nggak masuk 26 orang. Dan 2 tahun lulus Pak, satu pun nggak ada masuk Pak. Satu pun nggak masuk. Handphonenya itu dicek. Ada di dalam Pak. Anak saya udah lulus. Tolong Pak ya. Jadi Tolong dibantu Pak. Ditulis sudah jelas ya. anak saya 20 besar dari 400 orang. Akselerasi. Iya Pak. 26 orang sudah diterima Pak. Kalau memang nggak diakui pemerintah ya tolong jangan diadakan gitu. Sementara di bawah mereka terima IP-nya. Yang reguler IP 2,3 diterima. Tolong Pak Ahok ya. Ini ada suratnya Pak. Di dalam ada. Baik. Ada handphonenya. Ada lagi Bu? Yang sama? Yang sama mana? Yang sama? Pak, masuk vaksin aja Pak. Ya, yang sama mana yang sama? Pak, Pak. Terima kasih ya. Pak Ahok, makasih Pak Kita Ahok. mau handphonenya. Ada Pak. Kalau ada Pak ya. Baik. Makasih. Makasih Pak. Ikut saya dulu ya. Saya kan masuk ke presiden sudah dari bulan 12 tapi belum masalah ini ada Wah, susah. Presiden saya nggak tahu. bukan saya ada masuk juga di sini untuk Pak Ahok cuma belum ditanggapi Masalah apa? dan masalah sesuatu baru yang bermanfaat gitu loh. Jadi nanti Kita mesti cek kesehatan bukan saya. bukan Pak Ahok baca dulu, nanti kalau ada tanggapan apa nanti baru bisa hubungi saya gini. Jadi saya harus masuk juga bulan 12 juga Pak Ahok. Cuma belum ada tanggapan gitu loh. Ini fungsinya sangat luas kan. Jadi apa tuh? Bagus itu. Kasih ke dinas kesehatannya. Siap. Kasih ya. Pak enggak, Pak Ahok bisa nggak Pak Ahok baca dulu? Saya udah tahu mesti orang saya baca. Kalau soal herbal, soal Ada kesehatan, bagian masing-masing Pak. Saya bukan bidangnya. Saya mesti kirim ke lab. Iya. Lalu saya tulis. Enggak, Kesehatan begini. cek ke lab. Sebenarnya begini. Soalnya kalau obat tuh kita bisa berdebat. Bukan obat. Iya, herbal bisa berdebat. Herbal aja. Sama kayak saya sama mama saya juga berdebat. Saya sakit ini dia suruh minum ini, minum berdebat kita. Saya suruh cek dulu. Tapi ini agak lain deh. Iya makanya saya mesti suruh cek. Ya. Besok itu jam 9 ini ada piala untuk robotik internasional. Ada Jepang, ada India, ada apa? Ada 75 orang. Kami mohon Bapak menyerahkan pialanya itu di sini, di gedung ini. Kalau Bapak berkenan nanti Besok keburu nggak jadwal ya? jam 19 besok di sini. Kan mereka juga ingin internasional lihat balai kota apa gitu, ketemu gubernur Besok gitu. ya, oke. Aja atur aja. Bisa ya? Kalau bisa ya? Ya. Ya udah, ini kita atur. Ya. Baik. Besok jam 19 Ya, aturin ya. Baik. Yang Pak Ahok. Makasih ya. Oke, makasih. Ya. Bapak pernah ketemu lagi Pak di balai kota. Sorry. Pak, aku minta info lagi Pak. Kemarin aku tanggal 19 ke sini udah kasih IKTP saya asli malah belum kembali ke saya sekarang. Masalah tanah yang di Setu Pak. Tandanya kenapa dia nggak beli-beli ya? Aku nggak ngerti padahal waktu saya tanya ke Ini sana sekarang taman, bisa kan? dipilih bisa di sebelah saya persis nih Pak. Buat taman kan? Iya, buat apa aja karena udah PHU kan apalagi saya harus bayar 17 juta Pak tahun ini. Kasihan ibu saya Pak udah Iya. pensiun. Saya udah ngancam mereka, kalau ini nggak jadi beli sertifikat, kita kan ancam dia udah. Soalnya saya ditawarin dari luar banyak Pak. Iya, nggak Ya, boleh dengar. seperti Bapak Nggak bilang. boleh dengar. Iya, Jadi coba tiap dicek hari ini. saya dikejar terus Pak. Kamu kasih ke Bu Ratna itu maunya apa gitu loh. Iya kan? Enggak, kecuali kamu ada masalah. Kalau Iya, ada masalah, saya yang nggak tahu. dari BPN pun udah saya minta udah keluar Pak. Jadi nggak ada masalah gitu. Saya cuman kan saya dari luar diserang terus nih Pak untuk Nggak usah dengerin terus kan, yang penting benar iya, aja. saya percaya sama Pak Ahok, saya 100% Saya udah ancam mereka, kalau ini benar, kecuali kamu Iya. nggak benar ya. saya sesuai dengan peraturan gitu aja Pak. Kamu ngomongin ke si Ratna ini juga. Kasih ke si Ratna. Sampai saya Brengsek. diancam-ancam soal kalau gini Pak. Jadinya. Saya Makanya terima kamu kasih juga banyak. jangan bohong gitu loh. Saya apa Ya. adanya Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya mau dieksekusi. Saya salah satu pendukung Pak Ahok waktu itu. Enggak, pendukung urusan kedua. Pendukung urusan kedua. Sekarang dasarnya apa nih? Dasarnya apa nih? Rumah saya mau dieksekusi Pak. Padahal saya rumah bersih. Bapak saya dari tahun 42 sudah tinggalin rumah ini. Yang diskusi yang pemiliknya datang. Bukan waktu itu bulan lalu saya diajak
musyawarah nggak ada kata sepakat, katanya berapa hari lagi mau di Enggak gini. Rumah bersih ini, Ya. ini kan ada pemilik. Iya. Jadi waktu perang macam-macam mereka kan pergi ke luar negeri. Akhirnya rumah ini dititipkan ke Pemda. Jadi yang tinggal di sana dikasihlah SIP namanya. Tapi dengan perjanjian kalau yang pemilik aslinya datang balik, maka yang tinggal ini harus pergi. Ya, tapi kan mesti ada penggantinya. Ya itu tadi, ganti itu kerohiman, kebaikan, kemurahan hati dia. Kalau dia nggak mau kasih pun, kita nggak bisa. Jadi ibarat gini Pak loh, Ya. kalau Bapak punya rumah nih Pak, Bapak ke luar negeri, karena ketakutan, ada perang, ada apa dulu, kabur nih. Terus saya tinggal di rumah Bapak. Saya tahu ini bukan rumah saya, makanya saya minta SIP dari Pemda. Dengan janji kalau satu hari orangnya pulang, saya harus balikin. Saya udah tinggal puluhan tahun, kalau Bapak bilang, oh saya udah 42 tahun. Cara berpikir terbalik. Makin lama kamu tinggal, harusnya makin kamu berterima kasih, kagak ditagih gitu loh. Paham nggak? Jadi nggak boleh bilang, aku udah tinggal di rumah kamu 50 tahun loh. Waktu itu kan saya bayar sewa. Makanya bayar sewa juga murah sekali. Ya makanya ini yang bertentangan. Kan ada Permensos Pak, itu yang Ya makanya itu juga bertentangan. Makanya kalau soal itu bisa gugat. Kalau misalnya saya nggak terima nih, Bapak yang punya kayak gini, saya gugat pengadilan. pengadilan. Tapi itu juga tadi saya bilang, ini cara berpikir yang terbalik. Sama kayak adik saya marahin saya kan. Kenapa orang dagang baik-baik 15 tahun di pinggir sungai di jalur hijau kamu bongkar? Kamu sadar nggak 15 tahun dia udah cetak duit untung gitu banyak. Lu main bongkar aja. Kamu tega bener, orang dagang 15 tahun udah untung masa lu tutup? Saya jawabnya gini, dia mesti bersyukur udah 15 tahun dagang ngelanggar aturan, sekarang gue tertipin. Dan gue nggak hukum kamu loh, saya nggak hukum kamu loh. Tapi tetap orang nggak suka, makanya cara berpandang yang berbeda kan. Kalau menurut saya, kamu bersyukur dong, 15 tahun ngelanggar aturan, dapat duit, kagak bayar pajak, saya belain. Kamu jangan bilang, kamu nutupin kemungkinan saya untung. Kamu tahu nggak sebulan untung berapa? Ya capek kita. Ya ini sama kasus rumah SIP. Ini bukan rumah Bapak, ini rumah yang punya nih. Nah, dia mau ambil balik. Ambil balik, rata-rata yang punya SIP ini nuntut. Lu enak aja lu yang ngambil balik rumah lu ya. Bagi dong sama saya. Dan biasanya yang berantem, saya kenal betul Pak. Yang ini mau kasih seadanya. Tapi Bapak nggak mau, Bapak ngitung. Ini rumah puluhan miliar ini. Gila lu kasih gua cuma berapa puluh juta, ratus juta. Saya mana bisa beli rumah. Ada yang baik hati, gua beli dulu di Bekasi ya. Enak aja lo, gua tinggal di Menteng pindah ke Bekasi katanya. Ya capek, lu nggak tahu diri, gua bilang. Gua bilang lu nggak tahu diri. Ya itu yang nggak ketemu gitu. Banyak kok yang punya rumah nih ikhlas tau nggak? Dia mau jual hari warisnya. Udah gue beliin dulu rumah deh di Bekasi ya. Di Tangerang kan di Jakarta mahal rumahnya. Yang tinggal nggak mau. Gue biasa di Menteng 42 tahun, lu sekarang usir gue ke Bekasi. Enak aja lu. Dia lupa kalau di Bekasi nama dia lu. Kalau di Menteng tetap seumur bukan nama lu. Dia nggak terima. Ini aja masalahnya Pak. Terus ini ya. Makasih Saya Pak. bantu. Ini kita nggak bisa lu gitu. Nggak bisa lu gitu. Kita nggak bisa terima pegawai sekarang. Karena udah kebanyakan PNS. Kalau menjadi jiwa sosial mungkin bisa kontrak. Kalau ilmu susah. Kalau ilmu ini susah juga. Ibu tuh nomor HP ibu deh. Ini nomor HP ibu ya. Ya saya coba kasih ke ini ya. Foto ibu pegang aja. Saya coba dinas sosial ya. Ini kalau kita dinas sosial itu lupa. Saya nggak tahu mereka masih butuh nggak gitu Bu ya. Kemensos nggak bisa saya. Soalnya ilmu terapi itu susah juga. Soalnya saya pernah Kirim ke dinas sosial. Baik. Ada nomor HP ibu kan? Iya. Makasih ya Pak. Nomor susun. Bapak, kita sekarang gini, kita utamakan yang gusuran sekarang.
Kita lagi bangun, mungkin mesti tunggu tahun depan. Harus tunggu tahun depan Pak. Kita belum bisa. Ini masih bisa sewa tempat lain dulu. Kita utamakan yang gusur. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Kita udah siapkan duit, cuman minta monter Bisa Pak, karena begitu aja Pak. Saya nggak bisa. Kalau saya potong saya yang kena. Diperiksa BPK. Saya nggak bisa, kalau beli tanah saya nggak bisa. Karena kalau saya diskon pakai ini angka udah ada gitu. ini angka udah murah. Kalau dihitung nilainya, Iya, 25% dari udah NJOP murah. gitu. Ini mah murah, mana ada tanah. Kita lepasin tanah, padahal sekarang Bapak hitung ya. Bapak pikir logika. Saya lagi butuh beli tanah buat taman. Butuh beli tanah nih, ini luas berapa? Ini sekitar Nah, 130. lagi banyak. Saya mau beli tanah gitu banyak. Saya beli NJOP atau harga pasar. Sementara Bapak beli tanah saya 25% NJOP. Ini masih beruntung ada aturan ini Pak. Bapak suruh diskon lagi, saya nggak berani Pak, kena. Sayanya menurut saya ini udah bodoh jual tanah Pemda. Bener, menurut saya udah bodoh. Misalnya Bapak pengen beli tanah, Bapak beli 100%. Terus tanah Bapak jual ke saya 25%, Bapak mau nggak? Nggak mau dong. Kecuali Bapak nggak butuh beli tanah. Cuma karena aturan Bapak udah tinggalin, kita juga ngerti. Karena ini dalam rangka buat sertifikat Jadi kita ngalah udah. Ini udah aturan Pak, saya nggak bisa diskon. Kalau nggak kena saya. Ya, tujuannya apa Pak? KGB. Dia mintanya sampai 600 juta. Persen adalah putusan dari BPK. Saya nggak bisa bantu ini. Masa ini kan tiap 30 tahun lah. Tiap 30 tahun saya nggak bisa juga. Ini bukan kita main, memang segitu. Iya, makanya sekarang orang mau ngerti nggak mau beli lagi perumahan yang di atas KPL. Dulu kita nggak ngerti tau nggak? Kita selalu beli tanah di Kuit Muara Karang, maksudnya gue punya apartemen yang itu sama kasusnya di atas KPL. Ini saya nggak bisa karena temuan sama kayak tadi. Ya, temuan tuh nggak bisa saya temuan. Ini ketemu lagi yang kemarin, lanjutin yang kemarin. Jadi saya kan prosedur dari yang dulu itu. Iya udah ngomong Enggak, kan. sebentar Pak. Saya jelasin. Ini sebetulnya prosedur yang zaman dulu. Kalau tinggal di rusun, kalau kita ini kios ya, kalau kita di bawah itu harus ngikutin yang atas. Itu prosedur yang dulu. Tapi kalau misalnya yang nama sendiri itu mungkin sudah balik nama atau dia beli, saya nggak ngerti ya. Itu main kamu urusnya. Enggak, ini sekarang KTP saya juga sekarang bingung saya jadinya. Kenapa jadi dideportasi begini sih? KTP cuma keputih Ini banget. aslinya rusun kemarin, cuman dari saya jadi bingung jadinya saya. Bukan, maksud saya ini kan KTP kamu Sekarang yang gini, baru kan. sekarang Kan udah gini, nggak dirusun KTP-nya. iya makanya saya jadi bingung. Sekarang gini Pak, kalau seandainya saya nggak Kamu dapat urus KTP ini kapan urusnya? itu kemarin dipaksa, saya jadi bingung. Dipaksa. Iya suruh pindah ke sini, katanya salah saya prosedurnya. Kamu coba bantu urus. Enggak, sebentar Pak. Nah, kalau seandainya saya misalnya saya seandainya ya, saya kan punya anak kuliah nih. Kalau misalnya nggak dapat rumah susun nggak apa-apa. Tapi kios itu atas nama bibi jangan disegel dong, saya bilang. Bukan. Makanya saya waktu itu udah nawari, itu yang saya bilang. Saya udah 3 tahun minta kalian jujur. Minta kalian jujur, kalau kalian menempati nama orang lain. Enggak, ini karena Lapor ke kami supaya kami baik nama ke Anda. Karena zaman kalau dulu udah ketangkap ya kita udah saya lain. juga bingung ya, kita kan waktu itu nggak ada penjelasan dari ini, saya nggak Ada tahu. kok, kamu jelasin deh. Enggak, Ya. maaf, foto dulu dong Pak. Kamu jelasin deh. Sekali aja. KPTB intinya kan kita udah kasihnya kesempatan. Kami ingin menawarkan orang naik bus KPTB itu cukup 3.500. Biar orang Tangerang, Bekasi, Depok masuk Jakarta hanya bayar 3,5. Harapan kami dia bisa lepasin motor. Artinya apa? APTB sekarang kamu bayar berapa? 8.000 atau 12.000 sebagian? Iya nanti 12.000 masuk ke kami memang sudah nggak bayar, tapi dari kami nanti mau balik dia bayar. KPTB apa yang lakukan? Dia jemput penumpang di tengah jalan, nurunin penumpang tengah jalan. Udah kita tegur, tolong kami ngerti kamu kan bayarnya berdasarkan uang penumpang.
ikutin disiplin aja, bisa nggak dapat penumpang ya sudah saya bayar rupiah per kilometer. Ya masih nggak mau, ya nggak mau kan ngeyel kamu. Itu nanti bagaimana Pak? Kalau nggak mau saya akan makan, saya akan tambah bus sampai ke Tangerang. Kamu bisa nggak saingan sama saya? Kamu 12.000 misalnya, saya 3,5. Kamu mau naik yang mana? 500 bus itu kapan? Hah? Kita lagi tunggu surat, mesti udah masuk. STNK-nya belum siap. Nah kalau udah siap, saya udah kasih tahu mereka, lebih baik kamu gabung sama kita aja. Kemarin Kemenhub udah libur Pak berkali-kali. Iya makanya kan kita juga ngerti, kita biarkan kenapa. Kasihan juga kan orang Tangerang, Bekasi masuk ke Jakarta dari Depok nggak ada kendaraan. Nah kita mau bantu, tapi kadang-kadang sih pemilik busnya kurang ngajar juga gitu loh, mau ngeles masih main. Tapi juga masih ada yang 500 kan dalam Paling kita tangkap tadi kalau tahan kita derek kalau macam-macam. Mobil derek kita kuat derek bus. Kita ada 32 apa 36. Pak soal Pilgub Pak, kemarin Ahmad Dhani sama Bu Sadikin agak Lagi tunggu Kapolda kapan ada waktu panggil ada. Iya mau nunggu juga mereka kan saya udah bilang kamu masuk aja dulu yang di dalam. Jadi ya berdebat aja. Kan kita sekarang gini, orang Jakarta kalau dapat bus yang jelek nggak standar, ada apa-apa marah sama siapa? Sama kami juga. Ya wajar kan kalau kamu mau ikut kami, standar busnya mesti yang aman, yang sesuai, kursi semua kita mau diatur, ya wajar kan. Ya udah untung lama kok, itu udah melanggar aturan. Jadi gini cara berpikirnya gini loh. Oh saya belum untung nih, saya udah untung sekian lama, ya sudah berhenti untung kamu sudah, ikutin aturan sekarang. Metro Mini juga untung kok, Dombengan jalan itu juga untung, dia juga nembak bisa, ya sekarang berhenti udah. Tadi baru ngomong aja, izinnya dia nembak rumahnya, ya sudah jangan main-main izin palsu lagi ya. Nggak mendadak, saya udah ngomong dari tahun lalu kok, mereka aja bandel. tahun lalu kan udah kejadian juga nih Pak. Iya kan kita toleransi lagi kan. Mereka jadi udah kebiasaan, dia pikir kita takut, pasti toleransi, masyarakat marah. Aku udah biasa dimarahin masyarakat, yang penting aman nyaman, marah aja. Penumpang banyak yang nurut Pak. Karena dia nggak mau nurut, memang aturan KPTB itu namanya juga angkutan apa? Perbatasan, kalau perbatasan sampai di mana? Ya batas dong, kita nih dulu baik hati aja, meski kita nggak cukup. Bayangin kamu bus ambil untung masuk ke kami, masuk ke Jakarta nggak usah bayar lagi. Lindas jalan kami kagak bayar. Bayar pajak juga belum ke kami lagi. STNK-nya masuk ke Tangerang, ke Bekasi. Itu udah baik hati sebetulnya. Ya cukuplah setahun baik hatinya. Ya. Pak, soal pilkada Pak, kemarin Ahmad Dhani sama Bu Sadikin ngasih pernyataan statement agak kurang Apa lah. Dia ngomong apa? Ahmad Dhani kemarin bilang terkait Bapak kurang jelas, dan juga Bu Sadikin bilang Bapak itu sombong orangnya Pak, gimana Pak? Ya, memang gua agak sombong sih. dari partai belakang Pak. Makanya susah juga ya kalau dia nggak mendukung Presiden Betawi, mungkin dirinya kurang baca kali ya. Kita habisin uang berapa banyak situ Babakan. Kita udah mendorong tiap Kamis pakai baju budaya Betawi supaya produksi, supaya batiknya Betawi semua. Jadi terus kita semua acara kami, semua acara dari luar manapun kita langsung budaya Betawi. Siapa udah nggak mau undang, mungkin dia pribadi yang nggak diundang. Pak, Apa? jadi independen atau apa? Independen ya Pak? Jadi Taman Ahok semalam jujur aja mereka datang ke rumah Amalia CS tuh. Dia bawa lawyer macam-macam. Intinya mereka mengatakan nggak bisa nunggu lagi kalau mau mereka isi dengan wakilnya karena butuh waktu sejuta itu. Ya, saya minta mereka masukin nama Mas Jarod. Mereka tanya Pak Jarod berarti nggak berhenti dari partai kalau nggak dapat dukungan PDIP. Ya, saya katakan Pak Jarod pasti dapat dukungan PDIP. Lalu mereka maunya apa? Dukung. Jadi kemarin, saya nggak tahu, masih tadi wawancara mereka lah. Semalam sih nggak ketemu sama mereka nih. Tadi nggak ketemu gini, mereka udah ngotot minta nama sama saya kalau Pak Jarod siapa.
untuk didukung independen. Dia tanya sama saya, Bapak lebih pilih mana? Saya bilang, kalau berbicara secara politik, ya saya ikut partai dong. Ini ibarat mobil lengkap, calonnya udah cocok. Tapi kalau berbicara semangat kalian, supaya kepercayaan kalian tidak runtuh pada politisi, kalau kalian bisa memenuhi visi ulang, ya silakan masukin nama Heru. Ya kan hari ini mereka akan mulai edarkan dukungan itu saya dan Heru. Mulai hari ini, kalau semalam dia ngomong ke saya seperti itu, kamu tanya aja mau tanya. Lalu saya katakan, ya sudah, saya ngerti ini risiko bisa-bisa kalian kalau tidak terkumpul, lalu partai marah, tidak calonkan saya, berarti saya tidak bisa nyalon lagi. Saya akan selesai di Oktober 2017. Kalau kalian memang tidak ngotot seperti itu, saya hargai kalian, lebih semangat, saya ikutin. Tapi kalau kalian sampai Juni nggak bisa kumpulin, Pak Heru kan mesti berhenti juga, Juni paling tidak. Ya kan, jadi Pak Karir harus berhenti nih. Kalau sampai Juni nggak ada signifikan, ya mohon maaf Pak Heru nggak bisa berhenti. Nah saya pun di ujung tanduk nih, kalau partai marah, berarti partai nggak jalonin saya, ya sudah. Nah saya pertaruhkan ini semua, tapi kalian juga kerja benar. Dengan kerja benar ya kita ikut independen. Nah saya kira udah cukup fair kemarin. Semalam di rumah saya sampai hampir setengah 11-an. Berarti masih menunggu keputusan PDIP ya? Oh, udah nggak bisa nih, anak-anak ini udah nggak mau nunggu nih. Karena PDIP kan namanya ngusung, bukan dukung. Mereka minta kan tanggal 1, jadi bukan saya yang mendesak partai loh. Ini anak-anak teman Ahok ini yang mendesak. Kami butuh cepat Pak. Makanya saya terus bargaining dengan mereka mundur seminggu. Nah kemarin kan Senin di tanggal 7, udah seminggu. Makanya semalam mereka datang. Kami juga putusan Bapak pakai nggak pakai terserah, tapi kami jujur sudah bekerja buat Bapak nih. Wakil Jarod kita nggak bisa terima karena nggak dapat surat dari PDIP. Bapak mau siapa? Kami juga masukin, kami juga nggak mau Bapak susah kerja. Saya bilang menurut saya sih susah loh, kalian mesti isi sama wakil gitu banyak. Mereka yakin katanya. Ya saya juga nggak mau anak-anak muda ini kecewa. Ya, Independen ya Pak ya? ya saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau jalonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Nah saya bilang juga mesti ngerti loh ini situasi saya. Saya nggak apa-apa, demi kepercayaan kalian tidak runtuh, demi supaya PNS bisa dipercaya, saya siap. Kalau yang nasib saya tidak bisa calon lagi, ya sudah. Targetnya harus dipenuhi oleh Pak Ahok 1 juta KTP Mei atau Enggak, kan pendaftaran di Juli Agustus. Cuma kita mesti lihat signifikan sampai Juni ini kan Pak Heru masih mundur. Sampai di mana? Nah saya udah bilang sama mereka, kalau kalian memang mau ngomong kepercayaan, mau ngomong idealisme, saya berani pertaruhkan jabatan saya. Pak, kalau semakin lanjut ternyata PDIP mengusung soal kader, gimana Pak? Sementara Bapak udah... Kayaknya udah nggak bisa tuh, mereka udah nggak bisa ganti. Jadi berarti nggak akan ngarep... Jadi teman Ahok udah bilang, kalau tunda lagi untuk masukin nama, dia nggak sanggup. Karena dia udah minta tanggal 1, mereka udah ngitung dia mesti kerja dari bulan Maret. Maret, 1 bulan April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan aja udah susah katanya. Menurut mereka ini udah susah banget. Kalau PDIP terus mundur, April saya ngerti juga. PDIP kan ada proses, ada rapat, tapi dia nggak, bukan ini. Kami nggak bisa. Jadi kami nggak bisa menuhin ini. Waktunya katanya. Pak PDIP sebenarnya mau ngusung Bapak. PDIP udah oke kalau saya sama Jarod udah oke. Ngusung oke. Pasti proses PDIP kan utamakan pertahanan yang memang prestasi baik. Terus dari survei yang tertinggi. Jadi PDIP saya udah memenuhi syarat PDIP. Karena sekarang masalahnya PDIP kan mau ngusung, dia partai besar, ada 24 kursi. Tapi PDIP juga mengerti, teman Ahok juga punya idealisme yang baik. Alangkah baiknya kalau teman Ahok ini jadi relawan di PDIP. Tapi kan teman Ahok kan nggak yakin. Mereka nggak yakinnya gini, kalau ternyata nanti
PDIP nggak nyalonin gimana? Saya bilang pasti nyalonin, kalau pasti nyalonin mana suratnya? Mana suratnya PDIP butuh waktu. Saya bilang boleh nggak April atau Mei PDIP keluarin? Mereka bilang kami nggak sanggup Pak untuk mengisi 2 nama. Nggak sanggup. Berarti kalau Pak Ahok harus PDIP gitu ya? Kalau PDIP mau mengusung Bapak? Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa itu aja. Sekalipun ada kemungkinan PDIP marah, tahu-tahu anak-anak ini nggak bisa ngumpulin, terus kalau ada oknum KPUD nggak profesional, dia batalin dukungan semua nih, karena potensi batalinnya gampang banget. Ini potensi gampang banget, makanya saya bilang, kalian sadar nggak risikonya ini? Risiko di saya loh. Ini ibarat udah naik bus, dikasih mobil bagus sampai ke kota, ada sopir lengkap, kalian ngajak saya naik bus. Dia jawabnya apa? Dasar anak muda. Tapi kan Bapak naik bus kan sama kami, orang rame-rame Pak. Kalau naik mobil memang kan kami nggak ikut Pak. Jadi percaya ya, Pak, Sampai setengah 11 malam semalam. Saya berusaha jelaskan situasi bahaya. Tapi mereka juga sepakat ya udah. Saya bilang ya udahlah. Kalau kalian seperti ini, ya saya ikut aja udah. Jadi sekarang Bapak di ujung tanduk ada. Sekarang Bapak posisinya di ujung tanduk. Saya dari dulu nggak pernah merasa ujung, dari dulu aku merasa ujung tanduk aja kok, diserang semua orang. Makanya sekarang tugas saya bilang sama teman Ahok, silakan kalian jalan. Kalau memang nggak bisa capai, terus partai nggak mau ngusung saya, berarti jabatan saya sampai Oktober 2017. Dan saya yakin di APBD 2017 sudah keluar template. Jadi siapapun mengganti saya, semua program saya tinggal diikuti. Ya udah saya rela, saya ikhlas udah. Jadi kapan Pak? Putus asa nggak sih Pak? Atau hari ini ada deklarasi Kalau Pak? gitu kesannya putus asa nggak sih Pak? Siapa? Bapak kalau gitu kesannya putus asa. Oh enggak dong. Aku udah putusin. Deklarasi Saya bilang demi kalian mau berjuang seperti ini, silakan kumpulin. berarti hari ini deklarasi Pak. Kita yang buat teman Ahok dia deklarasi nih, dia langsung cetak. Nah, saya Heru kan masih nunggu hasilnya seperti apa. Saya mah kerja aja seperti biasa, nggak usah pusingin. Gue sampai Oktober kok jadi gubernur. Tapi mereka bakal menyuruh 1.000 orang-orang itu lagi dong Pak. Saya nggak tahu itu kayak sama mereka lah. LRT kita semalam saya ngomong sama Pak Jonan sampai jam 12 malam. Kemarin ngomong sama Pak Jonan, saya pikir tadi hari ini teknis ketemu. Mana yang lebih murah, lebih cepat, itu kita ambil. Karena kita mau Asian Games. Kita juga mau lebih murah sampai tahun depan seperti apa. Ya, aku beresin, kasihan juga Pelindo dong, udah nggak ada izin segala macam. Terus ngaturnya gimana kalau kita nggak mau ngatur dengan Perda, lebih enak-enakan pengusaha. Kewajibannya nggak jelas kayak masukin dalam Perda. Nah kita mesti masukin semua. Tapi Pak mau ngepus ke sana nggak Pak? Enggak lah, apa yang ngepus? Itu kan urusannya pihak BPN. Bapak kata teman aku sini Pak sama Pak Jarod. Iya mereka saya udah bilang sama Pak Jarod. Pak Jarod kan nggak berani keluar juga dari PDIP kan. Nah saya bilang saya udah buying time sama mereka mundur seminggu. Mereka minta tanggal 1 loh. Tanggal 1 Maret kemarin udah mau cantumin nama. Karena mereka masih mulai bekerja bulan Maret. Nah sekarang udah tanggal 7. Mereka udah nggak sabar. Mereka udah mau cetak. Masih baik hati dia tanya sama saya siapa. Cuma saya bilang berarti kamu mesti ulang ya. Ini kan buying time juga ke mereka. Kalau kamu nggak bisa dapat, ada risiko saya loh. Kalau partai marah sama saya gimana? Tersinggung. Terus dia nggak dapat, partai tersinggung sama saya. Selesai nggak saya? Selesai. Udah demi kepercayaan kalian, saya juga nggak mau ngecewain kalian, aku ikutin. Iya dong. Tapi kalau sampai Juni nggak beres, kalau partai masih mau pakai saya, berarti kita nggak dengan Heru, berarti bisa dengan. Juni nggak beres, apanya nggak beres Pak? Kalau dia nggak bisa ngumpulin, 1 juta. kan nggak perlu 1 juta sekarang, mereka cuma sampai syarat untuk bisa maju. Nggak gampang ngumpulin isi nama. Terus aku juga bilang, aku nggak mau yang pakai yang lama, mesti mulai yang. Berarti sekarang harus diulang dari awal, harus pakai Bukan Pak ulang Jarod. lah, dia mau verifikasi, pengen dia verifikasi masukin Pak Heru, kan kamu setuju nggak? Verifikasi lah. Jadi jumlah yang sekarang ini bisa berkurang Pak? Atau bagaimana Pak? Biasanya kalau orang nggak setuju Heru gimana? Kan kemarin kan ada orang PDIP yang dukung juga. Kalau sekalian kayak gini, kayak pendukung Jarod mau nggak dipasang nama Heru? Belum tentu mau loh. Makanya mesti cek ulang.
Pak, Berarti masih ada kemungkinan soal PDIP gitu ya, Pak? Soal Pak Jarod udah menutup kemungkinan nggak atau masih ada kemungkinan sebenarnya, Pak? Kemungkinan kalau mereka bisa kumpulin. Oh, berarti masih bisa Ada lagi dua Pak Jarod. kemungkinan, kalau mereka nggak bisa kumpulin dan PDIP masih mau nyalonin saya sama Jarod. Kalau PDIP marah, kalau semua partai marah, lebih baik Anding tambah Ahok lebih seru kan? Berarti selesai saya. Berarti nanti Agustus udah ketahuan. Saya sih udah siapin mental saya karena anak-anak teman Ahok. Kita hargain lah anak-anak kerja nggak pakai uang. Udah kerja, saya nggak mau dia patah semangat. Saya pertaruhkannya jabatan saya. Saya akan selesai Oktober. Baik saya kejar cepat. Artinya kalau Juni nggak sampai target, Bapak harus memutuskan partai gitu ya? Bukan memutuskan partai. Sekarang bukan memutuskan partai. Partai marah nggak nih sama kita nih? Itu saya bilang sama mereka, kalau mereka marah. Terus semua partai bilang, udah kalau itu tambah Ahok aja maju. Ini dong kalau tambah Ahok maju kan enak. Kader kita bertanding sesama. Kalau dia berpikir gitu kan. Tapi kalau memang nggak bisa, terus partai masih menyalon saya ikut. Kenapa mesti marah Pak? Karena wakil. Kan kita nggak tahu. Berarti hari ini belum ada yang marah ya Pak? Nasdem sih nggak marah, tapi Nasdem kan nggak cukup. Ya. Soal Pak Heru ini, Pak Heru sendiri yang menyorongkan diri apa gimana? Oh enggak, aku kan udah bilang konsisten, aku mau pilih PNS kan, supaya membangkitkan, aku bilang aku ada misi. Setelah ada Pak Jokowi, orang percaya politisi baik, kita harap orang juga percaya birokrat ada yang baik. Ya kan, nanti kita harapkan orang percaya ada parpol yang baik. Kalau tiga ini dipercaya kembali oleh rakyat, maju di negaranya. Sekarang kan orang udah percaya PTSP, tapi ya mungkin takut sama Ahok kali pelayanan baik gitu loh. Rumah sakit, coba kalau ada PNS yang maju, semua orang kan cari tahu dong, Heru itu siapa sih? Dia korupsi apa enggak sih dulu jadi wali kota? Dia jadi PNS gimana sih? Meres orang apa enggak sih? Terus harta dari mana? Nah, ini nih gak mudah loh. Nah kenapa Heru terpilih? Anak udah 23 tahun, udah kerja, satu, istri kerja. Gak ada kasus, kok dipanggil BPK berapa kali? UPS dipanggil, kamu gak pernah dengar termasuk siluman, Heru terlibat. Itu jadi wali kota, saya cek semua pengusaha gak pernah meres, gak pernah macam-macam. Terus karir juga gak naik-naik dulu, pernah mau minta berhenti jadi PNS. Berarti kan saya cuma mau membuktikan kepada orang Jakarta, ada loh PNS yang jujur loh. Namanya Heru, Budi Hartono. Lu gak percaya, lu cek aja. Nah kalau dia bagus, bisa ikut, misalnya jadi terpilih nih, orang kan mulai percaya berarti di Indonesia ini masih ada PNS yang baik, cuma nggak ada kesempatan. Kepercayaan itu lebih penting, makanya saya bilang sama teman Ahok, kalian percaya ngusung saya terserah wakil, saya juga percaya kalian bisa. Saya rela kehilangan nggak nyalon pun saya rela, tapi kalian kerja yang bener loh. Ini soal percaya nih, saya nggak mau kalian patah semangat. Saya sampai bercanda gitu Mas, saya bilang Mas Jarod, sekarang aku ngerti ini. Sekarang aku ngerti anak muda yang saking semangat ngejar orang itu datang ke rumah saya malam-malam semalam. Aku ngerti sekarang anak muda paksa Bung Karno bikin merdeka tuh kayak gitu. Sekarang aku jadi ngerti. Maksa tuh gak? Saya udah sampai bilang, gue risiko loh. Gue bisa nggak ikut tuh. Kalau nggak ikut selesai loh. Sayang juga kan. Mereka diem-diem aja. Pak, tanggapan Pak Jarod soal Bapak mengandeng Pak Heru gimana Pak? Saya tahu tadi di depan Rapim gue sampaikan, bisa ditayang kan. Di Rapim saya bilang Pak Jarod, nah gue Mas, sorry nih Mas, semalam anak-anak sampai setengah 11 malam gak mau pulang-pulang nih. Aku juga udah ngantuk nih. Pak Jarod patah hati nggak, Pak? Terus aku bilang Pak Jarod, oh enggak dong, sekarang karena Pak Jarod juga gak mungkin ninggalin PDIP kan. Terus kan anak minta surat dari PDIP bahwa izinkan Pak Jarod jadi wakil saya. Gak bisa dapat juga. Udah berminggu-minggu nih. Malah dianggap saya sombong ngancam Mas Jarod. Bukan saya ngancam, ini anak-anak ini yang mau masukin nama. Ya itu, udah dah Mas, belum tentu dia bisa kumpulin ngadu nasib aja gue bilang. Pak, sampai sejauh ini dengan keluarga statement Bapak tadi, orang-orang partai udah ada nelpon lagi belum Pak? Gak ada. Belum ada hubungan. Kalau hubungan dengan partai-partai lain Pak, selain PDIP? Tadi ketemu aku, di KTT ketemu Mega, ketemu. Nggak ngomong-ngomong. Mereka bilang apa, Pak? Biasa aja. Belum baca kali Pak? Enggak, udah. Beliau cuma ngomong, beliau juga nggak pengen teman Ahok itu kecewa. Nah gimana caranya mereka rekrut jadi relawan. Makanya gue bilang, Bu, makanya mereka butuh surat Ibu mendukung atau mengusung. Tapi kan saya butuh mekanisme partai kata Ibu. Jadi anak-anak nggak mau nunggu nih Bu.
Ya gue mirip-mirip waktu Bung Karno dipaksa lah kali Bu, ya gue bilang ya. Bung Karno pengen merdekanya agak diatur, tapi anak mudanya maksa. Berarti ketegasan dari partai ya Pak. Tadi malam waktu Pak Heru ditelepon ke rumah, Bapak bilangnya beliau menjadi apa gitu Pak? Langsung Beliau udah tahu, sebelumnya udah sampaikan ke Pak Heru. Waktu aku bilang mau PNS, aku udah bilang, aku udah pernah bilang sama Sekda, salah satu bisa Sekda, salah satu bisa Pak Heru, tadi juga bisa Edi, PTSP, tapi masih muda, 39 sayang. Pak Heru yang siap berhenti. Pak Heru siap. Dia bilang, saya itu pernah mau berhenti, terus dia bilang, kalau Bapak nggak jadi gubernur, aku juga berhenti Pak. Kalau Bapak nggak jadi gubernur, aku juga mungkin dibuang orang katanya. Pak Heru ngomong begitu, jadi aku bilang, ini seleksinya oke nih orang nih. Ya, kita wawancara nggak langsung, ngajak ketemu. Dari tahun lalu kan aku udah ngomong PNS, dari Bu Yani. memastikan aja Pak, berarti sekarang ini sama Pak Heru sampai Juni untuk menunggu. Enggak dong, ini jalan nih, kalau terkumpul kita sama Heru loh. Kalau nggak kekumpul, Kukumpul nggak tahu nasib aku. Kalau partai nggak mau calonin ya bye-bye aku. Sampai Oktober. kita cari kantor baru. Ketegasan partai Iya. masih ditunggu Pak ya? Hah? Masih menunggu ketegasan partai ini atau Nggak bisa tunggu lagi sekarang. Kecuali hari ini berubah pikiran PDIP. Udah susah. Anak-anak udah cetak. Pak PDIP hari ini ada perubahan dari PDIP. Anak-anak udah cetak formulir. Tapi kira-kira PDIP akan berubah pikiran nggak Pak? Aku nggak tahu lah. Mau harap nggak harap. Aku mah udah pasrah. Yang penting sekarang aku berpikir waktu saya tinggal Oktober 2017. Aku mau kejar secepat mungkin. tapi kalau Bapak nggak ikut nggak seru Pak. Kalau PDIP tiba-tiba berubah menginginkan untuk Pak Jarod sama Pak Ahok gimana Pak? Makanya itu perubahan formulir sekarang. Keburu nggak anak-anak teman Ahok mau ganti. Pak Heru sih siapa aja. Pak Heru ini baik orangnya. Dia pun bilang, Pak kalau bisa sama Pak Jarod udah cocok. Saya mah gampang lah di BPKAD. Baik Pak Heru. Dia oke kok. Dia juga dukung dengan, ya ibaratnya apa sih teman Ahok? Ini ibarat gue udah punya istri baik, gak ada masalah, lu suruh gue cerai kawin sama orang, gimana sih lu gue bilang lu orang? Itu aja sebetulnya. Bapak bete nggak sih Pak sama teman Ahok? Enggak, aku sangat menghargai. Sampai aku berani korbankan tanda kutip bisa nggak ikut. Karena aku pikir nggak gampang. Ini pertama kali dalam sejarah ada orang keluar duit. Mereka jual kaos tuh dapat duit 2 miliar lebih loh. Untungnya untuk buat modal usaha mereka jalan. Ini nggak gampang, ini pertama kali dalam sejarah nih. Ada orang mau lakukan tanpa lu bayar, biayain segala macam. Nggak pernah dalam sejarah. Tapi ketika orang nggak percaya ada pejabat yang bisa tidak korupsi, makanya kita butuhlah Bung Hatta Anti Corruption Award untuk membuktikan dengan juri seleksi pada pendiri ini yang betul. Jadi orang-orang yang dipilih itu menyadarkan orang. Sebenarnya masih banyak di Indonesia pejabat yang jujur, yang mau kerja keras. Nah ini penting. Semangat nggak boleh patah, kepercayaan nggak boleh hilang. Jadi publik harus sudah percaya bahwa negara ini masih menyimpan banyak pejabat publik yang jujur. Nah ini kita harus dukung Hatta Anti Corruption Award. Salah satu yang non cash itu apa? Salah satu tentu transparansi dan non cash. Makanya itu kita terapkan di DKI kan. Orang nggak boleh tarik uang supaya kita bisa telusuri duitnya kemana, dari mana. Itu penting. Kalau kita bayangin kalau seluruh negeri ini transaksi semua orang harus non cash. Langsung ketahuan nih duitnya kemana, ditarik. Dan negara juga hemat duit banyak ya.